Selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman tidak tahu lagu apa itu. Begini teman-teman ya, mohon maaf. Ini judul di atas di sini, judulnya adalah Ressa Rosano belum bertemu Denada. Usai diakui sebagai anak kandung. Teman-teman perlu tahu ya bahwa Ressa Rosano ketika itu ya tahun 2001, 2002, 2001, 2002 itu dilahirkan. Ke dunia ini dilahirkan. Tetapi teman-teman, setelah dilahirkan, kelahirannya itu tidak diinginkan. Sehingga anak ini tidak diakui. Bahkan usia 10 hari teman-teman, anak ini sudah ditawar-tawarkan. Dan pada akhirnya diasuhlah anak ini pada tantenya. Tantenya. Dia bernama Ratih. Perjalanannya waktu teman-teman, mohon maaf sekali, 24 tahun yang lalu, anaknya ini mempertanyakan. Anak ini yang kecil tadi, yang usia 10 hari tadi, mempertanyakan siapa sebenarnya ibuku, siapa sebenarnya ibunya. Dan beberapa waktu mempertanyakan itu, rupa-rupanya ibunya itu tetap mempertahankan egonya dan tetap tidak mengakui Ressa Rosano anaknya. Namun pada akhirnya teman-teman, setelah Ressa Rizky Rosano melakukan upaya-upaya, termasuk diantaranya adalah podcast di tempatnya Denny Sumargo, sehingga mengundang kita semua, para netizen, mengundang para emak-emak semua, menjadikan ini simpati. Tujuannya adalah hanya satu teman-teman, yaitu butuh pengakuan seorang ibu. Setelah demikian panjang teman-teman, mak-mak seluruh Indonesia termasuk Anda ini memberikan support kepada Ressa. Taksu. Ketika supportnya sudah sampai kepada teman-teman semua, beginilah pada akhirnya Denada mengakui bahwa benar Ressa Rizky Rosano adalah putranya. Kita bahagia nih, kita bahagia, kita semua bahagia. Bahkan emak-emak di seluruh Indonesia bahagia. Karena ternyata benar kan bahwa Ressa ini adalah putra kandung Denada. Tapi selama ini teman-teman, Denada tidak pernah mengakuinya. Bahkan Denada tidak pernah menyebut satu kata pun selama 24 tahun. Itulah faktanya teman-teman, itu fakta. Ketika fakta ini terungkap, harapan kita adalah berbaik-baiklah kalian, ibu dan anak. Maka kita orang-orang luar ini ya, netizen-netizen ini, saya termasuk Anda semua, cukup memahami. Tetapi nampaknya tidak ada rasa syukur di nada bahwa Tuhan telah memberikan seorang penyelamat anak ke dunia ini, yaitu Ressa Rizky Rosano.
Ketika amanah ini diberikan kepada ibu, kepada seorang wanita, tapi seorang wanita itu tidak mengakuinya, maka dicabutlah surga itu, teman-teman. Sabar, teman-teman. Sabar. Ini semua yang saya ucapkan adalah fakta. Silahkan Anda membacanya. Baru hari ini ditayangkan. Selasa 3 Maret 2026 pukul 16.09. Ya, memang ada istilah surga di telapak kaki ibu. Kepada ibu yang benar-benar menjadi ibu. Ibu yang menyusui, ibu yang merawat, ibu yang memelihara, ibu yang melindungi. Bagaimana dengan seorang ibu yang meninggalkan anaknya? Bagaimana terhadap seorang ibu yang tidak menghendaki putranya? Masihkah ada surga di bawah telapak kaki ibu? Mungkin yang ada hanya tembelek. Ya, mungkin yang ada hanyalah kotoran. Mungkin yang ada hanyalah telek lincung. Untuk itu teman-teman, mari sebagai seorang ibu ya memelihara anaknya, melindungi putranya. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang putra menghargai, menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Saya katakan memang surga berada di telapak kaki ibu, tetapi terhadap ibu yang benar-benar ibu, ia yang hamil, proses hamilnya juga dia menikmati. Dia hamil, dia menyusui, dia melahirkan. Dan dia mengasuhnya, merawatnya, melindungi, memelihara. Itu kalau ibu yang benar. Betul sekali kata teman-teman bahwa surga memang ada di telapak kaki ibu. Kalau ibu yang benar-benar mengasuh, membimbing, memelihara, bahkan menjaga anak itu. Bagaimana jika seorang ibu tetapi tidak mau mengakui bahwa itu putranya? Bukan main-main teman-teman. 24 tahun. 24 tahun bukan waktu yang sebentar teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. 24 tahun bukan waktu yang pendek teman-teman. Di mana anakku, ngapain anakku, seperti apa wajah anakku, bagaimana keadaan kesehatan anakku, sudah makan apa belum, bagaimana bajunya, bagaimana tidurnya. Itu seorang ibu. Sekarang pertanyaannya, apakah Denada sebagai seorang ibu pernah melakukan itu, wahai kawanku? Apakah seorang ibu Denada ini pernah melakukan hal-hal seperti tadi? Teman-teman, ini usianya 10 hari. Dia tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa menolak. Dikasih miring-miring, dikasih balik-balik, dikasih mandi-mandi, dikasih. Dia tidak bisa bicara. Usia 10 hari itu masih merah teman-teman. Bahkan tali pusarnya saja, kata ibu-ibu yang benar ibu-ibu, tali pusarnya jam belum putus. Dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa menolak apa yang sedang terjadi. Usia 10 hari, dia sudah dipisahkan dengan ibu kandungnya. Bagaimana? Tegakah kita sebagai seorang ibu melupakan
dari usia 10 hari hingga besar 24 tahun lamanya. Teman-teman, ini kasus ya, ini kasus bagi saya ya. Ini adalah kasus satu-satunya yang terjadi di dunia ini. Itu bagi saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman pernah menemukan kasus seperti ini? Seorang public figure yang membuang, tidak mengakui anaknya dari usia 10 hari sampai 24 tahun. Apakah pernah Anda mendengarnya? Seorang public figure? Saya yakin teman-teman juga seperti saya. Ya, saya yakin teman-teman seperti saya. Baru kali ini teman-teman, baru kali ini. Anak bayi dia membutuhkan susu teman-teman, susu yang tidak bisa diberikan oleh para lelaki. Tidak bisa diberikan oleh ayahnya. Karena kalau ayahnya yang memberikan pasti geli. Tidak keluar apa-apa. Yang ada hanya geli. Tapi ini nyata. Ini nyata. Kalau ini nyata, apakah hal begini ini baik? Tentu tidak. Tidak baik ini. Kalau ini tidak baik, apakah patut didukung? Apakah patut didukung? Apakah patut dikagumi? Tentu saja tidak. Kalau tidak baik, apakah perlu dijadikan contoh? Dijadikan suri tauladan? Apakah kita semua ini ingin mengikutinya sebagai contohnya? Tentu tidak teman-teman. Jadi teman-teman marilah kita berpikir positif. Berpikir positif. Apakah hal-hal semacam ini adalah langkah yang baik? Perbuatan yang baik? Tentu saja tidak. Bahkan tidak patut untuk dicontoh. Saya pribadi ya, prihatin atas apa yang terjadi selama ini. Saya berpikir sosok sebagai public figure adalah sosok panutan. Sosok yang dapat menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Tapi ternyata ini tidak bisa dijadikan suri tauladan. Kemudian bagaimana Ressa Rosano kecil? Dia diasuh sama orang lain. Ya meskipun masih ada hubungan ya, tetapi dia sebagai manusia juga ingin tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. Banyak kasus teman-teman, iya saya tahu banyak kasus. Seorang perempuan yang ketika hamil ditinggalkan laki-lakinya, banyak. Seorang perempuan yang sudah dinikmati oleh laki-laki, laki-lakinya kabur, sementara perempuannya menanggung penderitaan itu, banyak. Namun ketika anak itu lahir, ibunya mengakui, ibunya memelihara, meskipun bapaknya pergi, meskipun laki-lakinya kabur, tapi sang ibu ada di dekat anaknya.
Kalaulah anak itu bertanya siapa orang tuanya, ibunya bisa menjawabnya. Ibunya mengakui, saya sangat hormat sama yang begini nih. Ibunya masih mencintai anak kandungnya. Meskipun ayahnya tidak ada. Meskipun laki-laki yang menghamilinya kabur. Tetapi yang satu ini justru menimbulkan pertanyaan luar biasa, teman-teman. Bahkan saya yakin teman-teman ini menangis. Coba tutup mata teman-teman, pikirkanlah ketika Resa ini lahir dari seorang ibu, tetapi ibunya sendiri tidak mengakui. Coba Anda bayangkan ketika ibu tidak mengakui, dia mau cari ayahnya. Siapa ayahnya? Jadi inilah kisah yang luar biasa. Teman-teman semua, ya, saya membawa Anda ke sana ya. Dalam perjalanan waktu saya mendapatkan sebuah lagu, ya. Lagu dari seorang artis pada saat itu, yaitu bernama Emilia Contessa. Lagu itu berjudul Untuk Apa. Dari lirik lagu ini, saya pribadi menemukan peristiwa yang terjadi pada Resa Rizky Rosano sama mirip dengan lirik lagu ini. Jadi sesuatu hal yang luar biasa. Saya mengatakan bahwa lagu ini mistis. Lagu ini jauh diciptakan dan dinyanyikan oleh Emilia Contessa sebelum Resa lahir. Tapi ketika Resa lahir, kenapa lagu itu mirip dengan lagu ini? Lagu itu mirip dengan peristiwa ini. Judulnya adalah Untuk Apa. Ketika malam itu dilahirkan, Resa itu tidak meminta. Resa tidak berharap dari perut siapa dia dikandung, dari rahim siapa dia keluar. Dia tidak pernah meminta. Tetapi ketika anak itu lahir, seharusnya menjadikan sesuatu dalam kehidupan kita itu sebagai kebahagiaan. Tapi nyatanya justru menimbulkan pertanyaan, ya. Tengah malam lahir sudahku di dunia, sepi yang mencekam, pecah dengan tangisanmu. Tuh, pada malam itu terlahir seorang bayi yang mungkin tidak disangka, tidak diduga, memecahkan malam dengan tangisannya. Itulah fakta, teman-teman ya. Tangisanku artinya apa? Orang yang sedang keluar dari rahim itu. Kemudian nih, saya lanjutkan sedikit liriknya. Setelah itu kita break. Besar sudah besar sekarang 24 tahun. Ya kan? Tiada pernah ku pun tahu. Besar sudah, tiada pernah pun ku tahu.
Parah kan? Siapa ibuku? Sopo mbok nih? Siapa ibunya yang melahirkan dia? Siapa? Ini anak ini yang baru lahir bertanya. Siapa ibuku yang merintih malam itu? Sing nangis, namanya melahirkan itu taruhannya nyawa, betul. Makanya ada rintihan malam itu. Ini lagu yang terkandung dalam untuk apa? Betapa dia ingin tahu sebenarnya siapa, sebenarnya ibunya itu siapa. Ternyata itu dibuktikan setelah 24 tahun. Ya, setelah 24 tahun. Bukan baru lahir terus nanya, kamu siapa? Enggak, 24 tahun kemudian. Waduh. Betapa ingin aku melihat engkau ibu. Itu pun ada di dalam syair itu. Ada. Artinya apa yang terjadi sekarang? Mirip, teman-teman. Aku mau nangis kalau begini. Mana tisu? Mana tisu? Gak ada tisu nih. Bahkan di akhir syair itu, di akhir syair ya, di akhir syair itu dia mengatakan, kembalikan saja aku pada ibuku, jangan tambahkan deritaku. Itu teman-teman ya, saya sangat senang sekali sudah bisa menyampaikan hal ini. Semoga informasi ini bermanfaat, gitu ya. Oke, kita ke topik yang lain. Siapa ini? Kok ada Jojo bertanya. Katanya Nikmir bebas, Om. Kata siapa? Kata siapa? Ada orang berkata, kata siapa orang itu? Kapan bebasnya? Bagaimana bebasnya? Itu ya, nanti saya kasih nih. Kapan bebasnya? Jangan sampai teman-teman justru terpesona dengan info-info bebas-bebas itu. Hati-hati teman-teman.